Selamat datang di Baby Beba. Bebas bicara, bebas bahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan semua? Luar biasa ya, sahabat Baby Beba, bertemu kembali setelah sekian lama kita vakum dari kegiatan kita. Malam ini saya kedatangan dua tokoh yang luar biasa di sebelah kanan dan kiri saya. Malam ini kita belajar dari mereka. Saya lanjut saja karena waktu kita terus berjalan. Selamat malam Mbak Deni, apa kabar? Ini Mbak Deni adalah seorang tokoh senior di bidang ekonomi kreatif, terutama di bidang kria dengan produknya The Moroy yang sudah kemana-mana saat ini ya, bahkan sudah diajak untuk tampil, bahkan sampai saat ini sudah menjadi ke luar negeri. Aplaus dulu untuk Mbak Deni, luar biasa. Kita dengar hari ini, nanti malam ini sepak terjang beliau. Tapi tadi udah pesan, gak usah cerita soal sepak terjang, ya cerita yang enak-enak aja dari Mbak Deni. Kita mesti banyak belajar dari beliau. Nah, kemudian di samping kanan saya yang sudah tidak asing lagi, rekan kita bincang selama ini adalah Bapak Jeffrey yang selama ini kita biasa kenal panggil dengan nama Bang Jeffrey atau Om Jeff. Beliau ini sudah kesana kesini juga, teman kita diskusi dan kesehariannya juga dari latar belakang seorang musisi. Kasih apa dulu untuk Bang Jeffrey. Bang Jeffrey, ya. Selamat datang Bang Dewa dan Ibu. Waduh, silakan. Posisi masih ada. Ini luar biasa ini Bang Dewa dari Dewa. Silakan Mbak. Masih ada. Nah, baik. Ini saya mulai dari mana dulu? Bang Jeffrey. Soalnya kalau dari deret umur sama gitu. Baik, selamat malam Bang Jeffrey. Saya panggil Bang Jeffrey saja. Ya. Saat ini Bang Jeffrey bagaimana kegiatan keseharian? Alhamdulillah, kalau saya masih tetap ngajar gitu ya, ada musik, kadang-kadang berbidik murid saya yang online untuk membuat ya, untuk membuat dan juga sehari-hari yang lain kemudian biasa. Kemudian juga memberi advice pada teman-teman ibu. Oke. Saya rasa 3 hal itu akan selalu lekat di setiap hari. Baik Bang. Tapi selain kegiatan selaku seorang ASN kalau sekarang namanya ya PNS, keseharian masih ngajar musik. Masih ngajar musik. Bidang apa yang Bang Jeff ajar? Saya spesialis untuk mengajarkan drum. Drum. Iya, maha musik. Iya, maha musik yang di mananya? Yang di Cepaka. Yang di Cepaka. Oke. Saya tampung dulu, saya geser sebentar ini pembukaan ini. Malam Mbak Deni. Alhamdulillah. Hidup ini dari bawah. Nah, ya. Sehat ya Mbak Deni ya. Alhamdulillah. Ini luar biasa nih, malam ini bisa ketemu nih jarang-jarang. Kalau beliau ini banyak kali Jambi sekarang nih Mbak Deni ini susah ya. Alhamdulillah malam ini saya dapat rezeki bisa manggil beliau. Bagaimana Mbak Deni belakangan sering keluar kota, saya lihat sering banyak Pulau Jawa dan banyak pameran belakangan ini. Alhamdulillah dipercaya untuk mewakili gitu lah. Kebiasaan yang mana ya? Mewakili, memang kebanyakan eventnya di Jakarta. Juga event lokal event lokal, event nasional, yang berskala internasional. Kadang-kadang berangkat, kadang-kadang nggak juga. Dan mewakili di sana tapi sekarang kan sudah menangkap. Iya. Tapi saya tidak di sana. Saya tetap di sini karena mau lebih fokus untuk event berikutnya. Event berikutnya? Iya. Kapan ini? Bocorannya sih eventnya tanggal 18 sampai 22 di 22 November? 22 Oktober. Oktober ini? Iya. Alhamdulillah.
rezekinya ngalir terus ya, dipanggil-panggil terus ini. Kasih applause dulu untuk Mbak Neni kita biar semangat ini luar biasa nih. Nah saya mau ngasih minta bocoran Mbak Neni gitu. Kan Mbak Neni ini kan fokus di pria, terutama bahannya kan kita lihat ini banyak sekali ya, sahabat ini Beba ini produk anyaman. Banyak yang masih bertanya pada saya sebetulnya The Moroy fokusnya di anyaman. Itu anyaman apa? Apakah murni di pandan atau ada produk lain Mbak Deni? Bisa diceritakan sedikit? Kita sangat fokus di anyaman pandan. Pandan. Jadi kalau pandan itu dari hulu-hulunya memang kita tekuni prosesnya. Yang tadinya kita tidak bisa menganyam sampai kita bisa menganyam, yang tadinya kita tidak bisa mengolah lagi sampai akhirnya kita mengolah lagi. Jadi kalau untuk pandan dari hulu-hulunya itu sudah kita proses semua. Sudah dikuasai Sudah semua. dikuasai semua. Termasuk berarti lahan ya? Lahan belum. Nah. Karena kita melakukan yang kita mampu dulu. Untuk lahan itu mungkin bertahap ke depan. Sekarang masih dalam proses. Mudah-mudahan 2024 bisa kita punya kebutuhan. Alhamdulillah, insya Allah. Kita doanya. Ya. Berarti ini bisa dijelaskan Mbak Deni. Kita punya produk pandan. Ini pandannya bagaimana? Ini banyak sekali pertanyaannya. Ya. Banyak yang nanya nih, kadang-kadang ada juga yang bilang, oh wangi nggak ya dia? Karena kan dikira pandan yang buat Pandan masak. wangi. Wangi. Ternyata bukan. Jadi kita nyebutnya pandan hutan. Jadi dia memang tumbuhnya di semak belukar, bisa juga di hutan. Ada juga tidak di hutan, ada di pinggir-pinggir hutan semak belukar gitu. Dan dia tidak berduri, yang kita gunakan itu tidak berduri. Tidak berduri. Ada nggak bedanya? Ada sebagian orang nyebut pandan ini kan yang gede-gede ya, pandan ini, yang penampang Ya, daunnya lumayan gede. lebar, sekitar 4 sampai 5 cm. 4 sampai 5 cm besar, Lebarnya. lebar ada. Ada yang nyebut itu pandan gajah, apa beda atau bagaimana? Beda. Kalau pandan gajah itu kebanyakan orang kan nyebutnya orang Jambi bilangnya itu bengkoang atau bengkoang. Oh gitu. Nah kalau kita tuh pandannya beda. Jadi dia teksturnya boleh dikepoin di Instagram saya kali ya. Nah, Instagramnya apa dikepoin nanti dibaca. Di situ ada semua, jadi kita Ya. sering posting aktivitas kita dari pengambilan pandan, dari perebusannya, perawatannya, penganyamannya, sampai yang sudah jadi. Itu ada semua di situ. Dan kalau yang sudah jadi itu kebanyakan kita tayangan foto-foto, ada yang fashion, tapi kalau produk yang tayang produk semua itu jarang lagi. Oke. Ya. Ya baik. Nah, jadi sebetulnya ada di Instagram ya. Instagramnya saya lihat tuh ada 2 ya. Ya. Ada 2 Instagram. The Moroy ya. Demoroy dan Demoroy Creation. The Moroy Creation. Nah, Mbak Deni sendiri boleh bercerita sedikit ide melakukan bisnis ataupun kegiatan kria ini dimulainya sejak kapan dan kenapa bisa terpikir kegiatan itu bisa supaya jadi inspirasi bagi kita semua ini. Banyak sekali yang banyak pertanyaan ini banyak sekali Iya. banyak. Jadi hampir setiap kali saya diundang wawancara atau apapun itu selalu pertanyaan ini tuh dilontarkan. Pasti. Ya jadi orang banyak penasaran juga karena kenapa sih memilih itu dijadikan bisnis gitu. Banyak sebenarnya peluang bisnis yang lain. Kenapa memilih yang ini gitu? Kerajinan anyaman. Sedangkan ini termasuk sulit. Untuk Jambi itu termasuk sulit ya, karena kita termasuk yang mulai mungkin yang menjadikan industri rumahan itu baru nanti. Banyak yang bikin tapi mungkin tidak menekuni dari hulu ke hilir. Kalau kita memang sudah sangat fokus bahwa ini memang harus berkembang gitu kan. Jadi banyak sekali yang berada kayak gitu seperti itu. Karena pertama gini Om, saya mantan orang lingkungan. Aktivis. Iya. Saya dulu aktif-aktif di dunia lingkungan di zaman-zaman masih sekolah, masih kuliah gitu kan. Dan rasa cinta lingkungan itu masih melekat. Itu satu. Yang lain adalah saya suka seni. Dan saya menggabungkan 2 itu antara suka seni, ramah lingkungan, dan saya jadikan itu sebagai sesuatu yang punya nilai bisnis. Memiliki nilai ekonomis. Iya.
Dan tadinya masih sendirian gitu kan. Tapi lama-kelamaan ternyata ini nggak boleh sendiri kalau emang punya nanti gitu kan. Dan akhirnya berdua, bertiga, berempat, dan mulailah juga memberdayakan orang-orang banyak. Sejak kapan? Tahun berapa itu dimulainya? Kalau memulai menjadi pelaku UKM itu ada 2018. Sampai 19 itu masih santai gitu lah, belum terlalu fokus. Nah justru kita ngegasnya itu di masa-masa pandemi. Ya? Ya, kita di masa pandemi itu kita ngegas, fokus, dan kita nggak mau lihat kiri kanan lagi dong. Nggak mau lihat kiri kanan lagi karena gini, ini udah jadi pilihan. Karena sebelum menentukan langkah bahwa itu saya ingat itu di September 2020 itu saya bilang dengan diri saya sendiri nggak main-main lagi, saya akan fokus dan saya yakin ini akan berkembang. Dan ternyata saya nggak butuh waktu sampai 1 tahun, grafik kita naik, permintaan meningkat sampai waiting list waktu itu ya. Akhirnya saya pikir wah ini harus tambah orang. Sementara saya melakukan percepatan dari produksi, dan produksi ini kan nggak segampang yang dikira orang. Kita harus latih orang dulu supaya orang pintar. Dan bisa jadi tenaga produksi. Ya berbagai macam cara akhirnya ketemu dengan masyarakat yang memang sudah pintar. Terus mereka punya teknik sendiri yang itu bukan dari saya, itu tekniknya mereka. Saya tidak ingin, boleh ini kita angkat. Akhirnya mereka setuju, kita angkatlah, dan itu teknik yang ini punya masyarakat desa Tanti Baru. Dan tekniknya. Kemudian kalau bisa ini kita. Nah selanjutnya tekniknya kita sendiri itu yang di sebelah sana. Ini bisa disebut namanya nih Mbak? Kalau desain teknik anyaman atau tasnya? Jenis produknya, nama produknya. Ini seri apa, itu seri apa gitu. Kita memang setiap tas itu punya nama. Iya. Jadi kalau ini kita namanya seri Biasobae. Namanya Biasobae, tapi luar biasa. Seri Biasobae yang sebelah sana seri Cantik Manis. Dan Manis. itu semua punya cerita. Ada cerita di baliknya ya. Ya, jadi kita bikinnya juga konsultasi dengan budayawan. Kemudian kita bikin itu konsep narasinya, ceritanya, dan kita bilingual dalam 2 bahasa. Oh gitu, bilingual. Karena kan sering pameran di luar. Luar, ya. Ini dia. Nah, ini sangat menarik cerita ini bahwasanya sebetulnya ini produk kerajinan rakyat dan menjadikan. Selama ini banyak anyaman pandan itu yang diketahui orang itu banyaknya misalnya itu tikar, gitu ya, tikar, terus kipas, gitu kan. Terus tempat keras gitu kan. Nah sekarang ini sudah dalam bentuk yang luar biasa, yang kelasnya ini sudah kelas Paris dan London, ini latihan yang luar biasa gitu ya. Nah sahabat DBB sendiri banyak selama ini yang bertanya gitu, karena kan mereka tanya, Om Ramadi kenal dengan produk Demoro ya, kenal, bukan kenal lagi. Bukan rumah gitu ya, tetanggaan sebetulnya saya dengan Mbak Dewi ini. Nah, yang menjadi pertanyaan mereka salah satu itu adalah mereka tahu bahwasanya ini pandannya bukan pandan sembarangan, maksudnya pandannya pandan khusus. Yang jadi pertanyaan salah satu adalah bagaimana cara Mbak Dewi dan anggota mensiasati keterbatasan bahan baku. Nah, itu bagaimana caranya, Pak? Sementara ini kan permintaan naik terus ya. Nah ini apakah ada kerjasama dengan kelompok tani tertentu yang menanam menggunakan sistem sewa lahan atau bagaimana? Bisa diceritakan juga. Kalau kerjasama dengan petani seperti itu memang belum kita lakukan, karena menurut saya itu lebih langkahnya lebih luas lagi, kan kita tim kita tuh belum memadai untuk sampai ke penerapan sana. Nah jadi kalau untuk saat ini kita bahan baku kalau untuk retail itu insya Allah kita tidak kekurangan. Karena kita udah menemukan beberapa lumbung titik lumbung yang ada di yang liar ya maksudnya, iya. bukan hasil budidaya. Bukan, jadi itu tapi punya masyarakat.
Oke. Dan lahan itu punya orang, jadi kita tanya sama mereka, itu boleh dibeli nggak? Kalau boleh dibeli, maka kita akan beli. Beli putus nih. Ya, Beli putus. Jadi kita datang, kita butuh nih sekian ratus lembar, kita telepon dulu, dan kita udah punya kriteria nih. Jadi memang panennya itu nggak asal panen loh. Jadi ada kriterianya yang dan itu tidak boleh terlalu tua, tidak boleh terlalu muda, misalkan begitu. Terus kita ada beberapa versi nih. Ada yang kita terima di depan rumahnya, sudah disortir. Oh gitu. Ya, ada yang kita belinya, kita terlibat pengambilan. Nah, kalau yang masih baru kita harus terlibat, karena kan Ngajarin cara iya, ngambil ya? kita ngajarin juga dia ngambil yang seperti apa. Karena pernah terjadi tuh misalnya kita beli nih 8 liter gede segini gitu kan. Nanti sampai rumah kita buangnya separuh. Oh wes ya, ada ini iya, secara potong atau segala macam. karena ada yang terlalu tua. Kalau terlalu tua itu nanti dia getas. Oke. Jadi ada kriteria-kriteria seperti itu. Dan itu sebenarnya awalnya juga kita nggak tahu. Jadi semuanya berproses trial, akhirnya ketemu. Oh, oke. Learning by doing. Iya. Jadi kalau untuk apa namanya detail, insya Allah kita nggak untuk 1-2 tahun depan kita nggak perlu. Ya. Untuk retail belum putus bahan baku. Iya. Ini Insya Allah. biasa ya. Karena kita tuh udah rajin main ke Semak Belukar. Kan harus main Berarti survei, cari. ilmu lama selaku aktivis lapangan turun ya. Keluar ya. Iya, sampai ada sebutan wanita Semak Belukar. WSB itu sebab bukar luar biasa. Oke, Mbak Neni, ini luar biasa. Nanti saya gali lebih lanjut Iya, ya. Saya beralih sebentar Mbak Neni ke Bang Jeff ini. Bang Jeff, ini kan dalam perkembangan ekonomi kreatif saat ini salah satu kan kalau di ekonomi kreatif itu ada tiga idola saat ini, yaitu fashion, kria dan kuliner yang ini menyumbang paling besar penghasilan ekonomi kreatif kan. Nah, salah satu yang sedang digalakkan juga saat ini adalah sektor film animasi dan musik. Nah, Bang Jeff sendiri selaku penggiat musik selama ini dan juga seorang guru yang mengajar di salah satu tempat ya di Kota Jambi. Bagaimana Bang Jeff melihat perkembangan minat generasi muda terhadap musik? Karena sekarang ada kecenderungan memain musik itu gampang, tidak lagi memukul langsung, tidak lagi memetik langsung, begitu ya. Tapi melalui aplikasi-aplikasi yang ada di Android atau di HP saja saat ini sudah bisa menciptakan aransemen atau lagu-lagu. Nah ini apa tanggapan seorang Bang Jeffrey terhadap perkembangan zaman? Bagaimana pengaruhnya terhadap nilai seni murni sendiri daripada perkembangan zaman itu? Bagaimana kita barang menjelaskannya? Memang dalam perkembangan belakangan ini musik itu seperti terancam. Terancam, bahasanya terancam. Kenapa? Tadi karena teknologi, kemudian juga informasi baru secara yang cepat, begitu berbeda cepat, dan juga tersedianya publikasi musik yang silakan kita ambil sendiri di Google atau di YouTube, yang semuanya itu tidak ada batasan untuk lihat. Jadi semua saja boleh. Ya. Nah ini maksudnya yang open source ya? Ya, itu yang saya buat yang ingin ancamkan. Kenapa? Karena musisi sendiri tidak mau mewakili diri untuk membuat suatu jingle ataupun musik-musik yang profesional yang lainnya yang bisa dijual. Memang agak susahnya karena ini ketergantungan dengan teknologi dan itu lumayan mahal. Nah, sementara kalau kita bikin secara manual itu membutuhkan waktu yang lama dan juga ketika proses pikir ya, proses pikirnya mungkin sudah habis 3 malam gitu ya, rokok sudah bungkus, kopi lagi ya, kopi lagi gitu. Kemudian kita lempar ke
Spotify itu harganya murah. Oh ya, murah. Murah. Dan kita mau apa, kita sebagai pemula membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan sekian dolar itu. Oke. Nah, jalan satu-satunya adalah untuk mempromosikan diri sendiri. Itu baik di WA maupun di IG. Nah, hanya saja persoalannya yang diakui oleh hukum acara kan itu IG ketimbang WA. Untuk sebuah karya. Oke. Ketika kita sudah publish ke IG, itu berarti sudah hak ciptanya sudah kita kurang. Oke. Nah, beda sama WA. WA udah diakui. Oh gitu. Iya, karena ini kasus ini saya tidak sengaja sekitar tahun 2021 ada kerabat saya, kolega saya, yang karya anaknya dijiplak sama salah satu mahasiswa di Melbourne, mahasiswa musik Di Melbourne. di Melbourne. Karena apa? Karena waktu itu dia bikinnya langsung kemudian direkam di masjid, dan itu dibikin sama Ya. diambillah musik itu. Kemudian diambil musik itu diberikan kepada mahasiswa, seorang mahasiswa. Kebetulan punya tugas. Nah, tugas dia itu kemudian dia tulis sama persis yang ada di Facebook itu. Nah, ketika ketahuannya di mana? Di IG. Di IG. Terus yang si anak ini protes, itu nggak tahu gimana protesnya. Ibunya ngomong ke saya, gimana caranya? Udah kita kita ikut. Bisa. Bisa. Dan kebetulan saya ambil dari undang-undang pemajuan kebudayaan untuk menjelaskan itu, kemudian undang-undang ekram, dan kemudian juga undang-undang nggak mengikuti. 2021 memang masih COVID ya, Ya. tapi akhirnya lagu itu dibeli sama si anak mahasiswa itu dengan harga 270 juta. Wah, 75 juta dia bayar. Iya. Oke. Nah, sebelum ke saya, ibunya konfirmasi dengan pengacara. Pengacara yang cukup hebat negeri ini. Pengacara itu tidak tahu undang-undang hajatan. Jadi dia bilang, coba konsultasi dengan teman yang lain dia bilang. Nah, ternyata Mbak Deni, misalkan Mbak Deni bikin kayak gini, ada orang yang mencipta juga, kemudian mencontoh punya Mbak Deni. Dia hanya mencontoh misalkan bentuk seperti ini, lalu dikombinasikannya warna yang lain, kemudian juga dikasihnya kembang. Nah, itu dia sudah kita tuntut karena dia mengalami perubahan bentuk yang namanya distorsi. Ikan lumpuh juga bisa kita tuntut. Makanya kepada desainer atau teman-teman dari lagi hati-hati. Kalau kita ambil karya orang lain, walaupun itu durasinya ataupun volumenya 2 cm itu bisa kita tutup. Ya, saat ini juga macam di YouTube sedikit atau banyak kita ngambil lagu atau video orang itu terkena dengan klaim cipta, gitu ya, begitu. Baik. Kemudian juga jadi sebelum saya ke Jambi ini juga saya sudah berbuat gitu. Akhirnya saya ngajar. Nah, supaya saya ngajar bisa keliling, saya bikin proposal dulu. Jadi proposal itu saya edarkan di rumah-rumah. Iya. Nah, hanya saja persoalannya dulu tidak ada handphone, tidak ada pager, ada pager. Pesanan mengajar itu sampai dengan Purwokerto. Purwokerto itu Purwokerto dulu. Nah, pola yang saya ajarkan itu melalui fax. Jadi materinya kita kirim pakai fax. Oh, kirim fax. Pakai fax. Jadi si murid itu nantinya di Telkom setempat gitu kan. Itu tahun berapa? Itu sekitar tahun 94-95. Ya, itu masih zaman pager. Iya.
dan audiens kita paling belum lahir kan. Model-model seperti itu. Kemudian juga kita kembangkan ke studi-studi musik, juga akhirnya waktu itu memang musik lebih bagus ya. Selain ke sini, musik itu kalah juga dengan permainan yang lain ya. Begitu Ya, oke. Jadi anak-anak itu kemauan belajar dia di studi musik sudah berkurang. Nah, itu dia. Itu. Jadi banyak teman-teman di sini yang studi musiknya tertutup. Oke. Wah, saya tanya, kuliahnya kenapa? Itu konsumen ngumpul di sini bang, terus tapi nggak main musik. Mereka ngumpul tuh lalu mereka main game katanya. Udah ketawa-tawa sudah selesai jamnya, udah mereka. Luar biasa ya. Nah itu pengaruh gitu. Makanya saya bilang ini terancam gitu. Yang sendiri terancam. Memang ada beberapa yang masih bisa eksis, cuma tidak seperti yang kita harapkan gitu. Tidak seperti yang kita seperti dulu. Oh bakal maju gitu. Nah ternyata ada hambatan. Ternyata teknologi itu lawannya juga teknologi. Oke. Nah itu. Itu aja gambarnya. Ya, baik. Jadi saya ambil kesimpulan kecilnya, bahwasanya kemajuan teknologi dalam membuat musik ini membuat pelaku musik, penggiat musik ini kehilangan daya cipta. Bukan kehilangan daya cipta, tapi peluang kesempatan persaingan. Peluang Kesempatan bersaing dengan yang sudah jadi. Oke. Nah, artinya kan begini, lebih mudah saat ini bagi seseorang itu untuk menciptakan sebuah karya musik. Ya, begitu. Walaupun dia tanpa memiliki dasar musik. Iya. Sekarang cukup menggunakan aplikasi yang ada sudah tercipta musik. Gitu ya. Iya. Baik, ini sangat menarik. Nanti kita kembali lagi, kita akan bahas di segmen kedua. Kita break dulu sebentar lang, ya, Mbak Denny. Kita nikmati dulu apa yang ada di depan kita. Kita break dulu sahabat Dedi Beba, nanti kita akan kembali di segmen 2 yang lebih interaktif. Ciao. Baik rekan Dedi Beba, sahabat BBS sekalian, kita kembali lagi di segmen kedua. Nah di segmen kedua ini kita agak lebih sedikit menyoroti harapan dari para pelaku ekonomi kreatif sendiri. Dan pelaku kria profesional dan rekan saya di sebelah kanan saya ada pelaku dari sisi penggiat musik begitu. Nah, saya coba kembali dulu ke Mbak Deni. Dalam perkembangan ekonomi kreatif tentunya para pelaku sendiri sudah dibekali atau dibatasi dan didukung oleh adanya aturan-aturan dari pemerintah gitu ya. Nah, sepanjang selama ini yang Mbak Deni geluti sejak tahun 2018, 2019 hingga sekarang ini, alhamdulillah Mbak Deni sudah sering diundang, bahkan sering sekali jadi narasumber gitu. Beliau ini alhamdulillah dan sangat murah hati untuk memberikan ilmu-ilmunya begitu. Nah, dari sisi pemerintah daerah sendiri, baik kota maupun provinsi, sejauh mana support pemerintah saat ini terhadap kegiatan daripada kria dari Demoli sendiri, Bang? Kami tahu saat ini kementerian sedang galak-galaknya ke daerah, gitu ya. Di Temboa sendiri kementerian juga sudah ikut memberikan bantuan, begitu ya. Nah, kalau dari sisi kria sendiri dari pemerintah kota atau provinsi bisa dibagi informasinya, Pak, bagaimana support dari pemerintah? Sebelum dijawab pertanyaan yang spesifik tadi, Ya. saya mau menanggapi soal pelaku kuliah profesional. Iya. Sebutan itu, wah agak ngeri ya, dengernya. Memang profesional. Kayaknya padahal nggak kayak gitu lah. Enggak gitu ya, masih biasa-biasa saja ya. Humble Pak kita nih ya, udah hati banget. Kalau kita udah tahu udah kemana-mana beliau ya. Aduh, ya alhamdulillah sih, disyukur ya. Yang pasti saya bukan yang terbaik, tapi melakukan yang terbaik. Amin, alhamdulillah. Oke, baik, saya tanggapi pertanyaan. Iya. Dari pemerintah kota dan provinsi, Iya. baik dari kota, provinsi sampai kementerian, menurut kami sampai saat ini sebetulnya support ini besar sekali. Besar sekali. Tidak hanya negara kami,
tapi ke semua pelaku UMKM yang sebenarnya jeli dan mampu menangkap bahwa itu adalah support. Menurut saya sih gitu. Berarti kembali ke pelakunya, Iya. jeli atau tidak menangkapnya. Nah, jadi gini, kadang kan banyak nih pelaku yang menunggu, tapi dia hanya menunggu tidak berbuat apa-apa. Oke, nah itu dengan itu Bang Ian, banyak pelaku kita nih sifatnya menunggu, ya. Oke. Menunggu, tapi dia sendiri tidak memperbaiki karyanya, bisnis modelnya, gitu kan, dari semua aspek yang ada di dalam kita sendiri. Jadi kalau secara kami menyebutnya demoroi. Jadi brand kita itu demoroi, legalitas usaha kita itu demoroi kreasi Nusantara dalam bentuk kita Itu persoalan. yang direkturnya adalah ada di situ. Ada, oke, Bang Dadan ya. Jadi saya sudah mulai bangga di belakang layar. Jadi mulai Menggeser. iya, mulai belajar regenerasi. Ya. Nah, jadi banyak nih yang cerita teman-teman yang kadang-kadang, aduh, kok keluhan, kan keluhan. Pada dasarnya gini, kita kan dengan pemerintah itu simbiosis mutualisme. Oke. Tapi kita sendiri nggak serta-merta terus kita menjadi pelaku UKM tiba-tiba di backup. Ya. Pemerintah juga akan melihat keseluruhan kita kan. Oke. Keseluruhan kita tuh sampai sejauh apa mungkin baliknya kita. Oke. Sehingga dari proses tadi akan muncullah sesuatu yang mungkin produk kita akan terlihat, maaf yang bilang luar biasa bukan saya kan. Iya, iya, iya. Jadi sesuatu yang luar biasa, punya nilai bisnis dari yang tadinya di smart meter yang nggak ada artinya menjadi sesuatu yang punya nilai jual yang sangat lumayan tinggi. Tentu saya juga tidak akan berani meletakkan harga sedemikian yang kami tampilkan jika memang kami tidak memperhatikan kualitas. Oke. Jadi di situ Berbanding lurus dong ya. ya Berbanding lurus kualitas dengan harga ini. harusnya gitu. Jadi kita tidak hanya menjual produk kami itu ada sebagian adalah karya seni, dan kita juga tidak hanya sekedar jual produk biasa, tapi di situ ada kualitas dan effort yang kita keluarkan. Karena kami berani memaksakan harga yang lumayan. Bahkan kemarin beberapa waktu yang lalu saya dikoreksi sama salah satu grup saya dari public media yang boleh sebut asosiasi. Iya, silakan Kak. Dari Bank Indonesia, saya dikoreksi, dia bilang itu jualnya berapa? Saya sebutkan apa? Dia bilang ini terlalu murah. Kenapa? Karena yang punya juga. Iya. Yang punya kita ini dan semua dikeluarkan dengan tangan, berbasis sama lingkungan, yang kita memang sangat konsen dengan alam, karena produk kita tuh sedemikian rupa kita bikin tidak mengaruhi alam. Jadi limbahnya tidak ada, kayak pembahasan materi itu tidak mengaruhi. Nah jadi jika saya mengambil mobil yang pemerintah, maka mungkin kami tidak harus tetap ini. Tapi saya juga butuh pemerintah gitu. Nah jadi simbiosis itu kita pandai menempatkan diri di mana yang harus kita berdiri. Kemudian kita juga butuh seperti saat ini tadi baru cerita sama Mbak Yudi sedang mendaftarkan desain industri sekolah cipta. Dan itu saya dibantu oleh pemerintah, meskipun sebenarnya saya dari sendiri. Untuk hati. Ya, karena saya tidak, kami kan dari konsen itu. Ya. Kegiatan yang lain sehingga ini nggak boleh telat gitu. Karena keterbaruannya nggak boleh terlambat kan Pak. Jadi secepat mungkin ketika dilakukan dan saya dibantu ya. Meskipun dari pemerintah ini Pak. Iya, kan kalau kita bayar sendiri kan nilainya mahal tuh. Jadi kita minta rekomendasi. Berapa saat ini biasanya? 1,8 per hari. Industri 1,2. Ya. Kalau merek itu 1,8. kalau kita itu lebih bagus. Iya. Tapi kalau kita dapat rekomendasi itu 1,8, 1,2 itu kecil turun. Ya, meskipun kalau ada rekomendasi dinas. Ya, tapi kalau kita enggak, kalau kita tetap itu. Dan itu kan saya dibantu, meskipun saya sudah dibantu, masa kita dibayarin lagi dari fasilitas
direhabilitasi kan. Jadi kadang-kadang di situ tuh kadang-kadang dia teman-teman, kok aku nggak dibantu aku begini. Saya nggak mau terlalu berkeluh kesah, nanti memperlambat jalan saya sendiri. Terus saya jalan aja, saya melakukan yang terbaik untuk produk dan semua aspek yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, baik itu akses kemana gitu ya. Karena tidak semua targetnya kita tuju. Ya, seperti kami kan sekarang kita lagi targetnya ekspor. Tercapai atau tidak tahun ini, ya kita nggak tahu. Mungkin tahun depan, tapi itu kan target itu tetap kita pasang. Iya. Nah, apakah jalan itu kita membantu semua mereka? Kan enggak. Jika memang ada jalan lain, ya kita akan lakukan jalan lain. Tapi memang jika pemerintah bisa benar, ya kenapa tidak? Toh memang kita kan mitranya, kita memang dibina oleh pemerintah. Rasa mungkin begitu lah ya kita menyikapi. Kita sendiri itu harus punya nilai juga. Oke, berarti ke pemerintah itu kitanya juga harus jemput bola ya? Ya nggak ada seperti itu. Iya. Sampai nanti kalau kita sudah semakin baik, kemungkinan kita didatangi juga. Oh, kalau kita semakin baik, semakin berkualitas, insya Allah pemerintah yang datang gitu ya. Karena kan mereka memantau dari sosial media. Iya. Sosial media sih penting loh untuk Iya. Betul. Ya. Karena baru-baru ini saya ngalamin tuh, jadi saya dihubungi oleh salah satu lembaga besar. Saya juga belum namanya, saya lolos dalam tahapan tertentu gitu ya. Saya bilang, penilaiannya dari mana? Ternyata dari portofolionya sosial media. Sosial media, peran sosial media. Ya, sosial media itu kemudian itu jangan salah, kita posting satu konten itu yang like itu 20, tapi yang lihat itu 300-an. Dan saya pernah posting sendiri di Instagram itu yang like paling sekitar 40-50, tapi ternyata yang melihat itu hampir 3.000. kembali kepada penyakit lama khas orang Indonesia, sulit sekali memberikan apresiasi, bahkan kadang hanya untuk memberi like saja sulit, tapi dia melihat. Nah, ini penyakit kita memang sebetulnya ya. Nah, Mbak Deni, tadi kan kita bicara bahwasanya dukungan pemerintah itu memang baik dari kota, provinsi, bahkan sampai kementerian itu full support ya untuk pelaku UMKM sebetulnya. Sebetulnya full support. Dia ditanya lagi aja ya, layak nggak sih kita disupport di Jakarta? Ini dia. Jadi ada semacam kesadaran, ada awareness sendiri ya begitu. Bahwasanya sebetulnya kita tuh disupport ya. Tapi kita ini layak nggak untuk disupport? Jadi kembali ke kita. Bahkan jadi artinya untuk bisa disupport oleh pemerintah itu ada tahapan-tahapan tertentu ya yang harus kita capai. Dan itu sebetulnya yang terjadi. Bagaimana mau disupport kalau Anda sendiri tidak menentukan Anda layak disupport? Begitu ya. Apalagi kalau misalnya ada pelatihan-pelatihan mesti dibayari baru datang gitu Pak Deni ya. Itu banyak ya Pak Deni ya. Banyak sekali ya. Jadi kalau ada training, ada pelatihan UMKM, itu kalau nggak ada Bang Jeffrey, kalau nggak ada amplopnya nggak datang, gitu ya. Padahal harusnya itu pelatihan pembinaan semacam itu kita bahkan harusnya berani bayar, karena ini investasi dengan ke atas Mbak Deni ya. Iya, masa kita orang kita belajar aja harusnya bayar gitu. Nah, ini dia. Belajar aja harusnya bayar. Iya. Demornya banyak loh menempuh pelajaran yang bayar konsep sendiri. Oke. Nah, pertanyaan saya terakhir nih untuk segmen pemerintah ini. Menurut Mbak Deni, efektif nggak kalau pemerintah itu memberi insentif kepada para pelaku UMKM untuk ikut training? Apa memang harusnya diberi terus tuh? Ayo ada training nih, ini ada uang sakunya nih. Menurut Mbak Deni, itu efektif atau tidak? Balik lagi gini ya. Yang mau di-hire itu siapa? Jadi kan pelaku UMKM ini ada yang baru, ya, yang masih harus didukung, harus support juga. Sini Kak, dirangkul. Ada yang mungkin sudah nggak usah diapa-apain, dia bakal jalan sendiri. Mungkin kalau untuk yang seperti itu yang dari lapangan jalan sendiri, saya rasa mungkin nggak perlu. Artinya kembalinya adalah
untuk pemberian insentif semacam itu kembali kepada masalah seleksi. Ya. Harusnya lebih selektif. Mungkin karena memang dananya itu ada. Saya yakin dananya ada. Iya, karena dananya kan memang ada. Jadi kalau tidak disalurkan juga mungkin untuk orang lain dulu. Tapi kitanya kalau menurut saya, makanya ya dunia kita dapat itu ya harus kejar bola gitu ya. Kejar ya, kejar. Sekarang itu semuanya ada di genggaman banyak. Iya. Iya. Nanti bagaimana kita menyerapnya untuk menjadikan itu satu ilmu atau bukan? Oke. Jadi kembali ke kitanya. Tinggal di sini orang itu tinggal balik lagi ke mindset. Oke, luar biasa di hari ini malam ini. Jadi rekan semua, sahabat BPBA, bahwasanya dalam melakukan sebuah kegiatan bisnis, pentingnya mindset berusaha dari kita. Bahwasanya ya kalau kita ingin berubah, ya kita yang harus berubah. Jangan berharap bahwasanya di luar sana ada orang yang memang menyediakan perubahan bagi kita. Artinya sebetulnya fasilitas itu ada, tinggal kitanya sendiri mau berubah atau tidak. Ya, regulasi sudah disiapkan, gitu kan? Inkubasi ada, insentif ada, tapi itu semua kalau kita sendiri tidak menjemput, tidak mau berubah, ya, useless, kan begitu. Gitu ya, Pak ya. Benar. Ya, benar. Ya. Nah, ini dia dari seorang demokrat gitu ya. Bagaimana beliau seorang aktivis lingkungan akhirnya menjadi pengusaha yang fokus pada kerja gitu ya. Terima kasih Mbak. Ini saya bergeser sebentar. Jadi kita tadi mendengar sama Bini Dewa bahwasanya sebanyak apapun yang diberikan oleh pemerintah, kalau kita sendiri tidak memiliki mindset sebagai business owner, entrepreneurship itu kurang, maka ya sama saja, tetap saja kita selalu akan bertindak pada saat kita maunya disuapin terus, ada makanan disuapin baru ya, begitu ya. Nah, sahabat BPBA, saya bergeser sebentar ke Bang Jepri. Ini Bang Jepri udah di penghujung waktu kita, masih ada satu sesi lagi sebetulnya, tapi saya mau bertanya ke Bang Jepri, masih terkait dengan peran pemerintah. Nah, dalam seni saat ini, seni kegiatan, seni media dan juga film animasi, ini kan sudah menjadi salah satu sektor unggulan. Nah, peran pemerintah sendiri yang selama ini diterima atau dirasakan oleh Bang Jepri selama ini dalam kegiatan berseni atau bermusik ini sejauh mana? Apakah ada mengalami peningkatan atau stagnan atau malah berkurang saat ini perhatian pemerintah terhadap kesenian langsung? Kalau saya bicara secara langsung karena saya dari komunitas swasta, gitu, orang swasta, dan juga saya dua kali bayar pajak. Dua kali bayar pajak. Setiap bulan itu saya dua kali bayar pajak. Satu ASN, yang kedua video musik. Nah, kemudian kita dengan pemerintah itu bermitra, bukan kita bukan kita sebagai dididik oleh pemerintah ataupun diarahkan dari pemerintah. Enggak. Kalau soal musik kita mandiri pribadi dan juga kita kontraknya bukan dari pemerintah, kita dengan langsung dengan owner di luar negeri. Jadi kita dengan pemerintah itu justru kita memberikan advice pada pemerintah. Begini loh kalau mau membuat suatu pola pembelajaran terpadu di bidang tersebut, dia ada tambahan ini kurikulumnya seperti ini. Nah, jadi yang merasakan manfaat dari kami itu pemerintah. Pemerintah itu langsung ke masyarakatnya. Ya. Karena ini urusan kecerdasan bangsa. Nah, terkait dengan rambu dari teman-teman itu sendiri, saya rasa pemerintah baik yang membidangi ekraf ini sebetulnya mesti data, bahasanya mesti data.
Dia tidak bisa memilah yang mana pelaku MK pemula, yang masih dasar, yang mana lanjutan. Karena apa? Karena nggak punya data. Kenapa nggak punya data? Karena nggak tahu polisinya bagian itu apa. Oh, gitu Bang ya. Iya. Mereka didudukkan di situ atas dasar apa gitu? Didudukkan di situ dulu. Artinya banyak keluhan dari teman-teman ini adalah masalah pemasaran produk. Masalah produk. Pemasaran produk. Oke, ada pelatihannya. Ya. Kemudian dibekali dan oke menggunakan sosial media jualan produk. Lalu mereka disuruh perang sendiri di lapangan global. Bisa ada yang bisa dalam pikiran kita. Dibekali lalu, disuruh perang sendirian. Di depan umum, saja dia contohnya ada ini, ibu ini, itu perang sendirian. Bukan, bu ini kita punya, kita fokus ke Indonesia pilihan mana? Kita fokus ke Indonesia pilihan itu, enggak kan? Cari sendiri kan kalau semua merah. Cari sendiri atau enggak Pak? Ini yang diarahkan. Terserah pameran mana aja. Berarti sudah ditentukan pasarnya, sudah disiapkan. Dan potensial pembayaran juga utamanya orang-orang Indonesia
Ini seorang lagi yang saya anggap tidak sebagai coach, dia waktu itu suatu kali saya ketemu dan saya agak tercengang dengan kepemimpinan beliau. Dia 37 tahun itu sudah pensiun dari aktivitas bisnis, jadi dia sudah pasif income dan dia tidak untuk kemaslahan umat. Jadi dia memberikan mungkin lagi memberikan menjadi orang lain menjadi dan dia meletakkan mereka itu di mana di sini dan di sana berarti di Iya. dan itu seperti itu saya tak kenal ada ternyata ada yang kita apa ya sebenarnya ada yang mengatakan bahwa kita dijaga orang sendiri. Satu sisi ada tapi untuk menjadi maju saya kalau kita mengikuti orang lain yang membawa kita digeret kita di perjalanan dari kalau kita ada di situ menurut saya itu Maksudnya ketika kita sendiri situasi kita datang ini pasti ada. Kalau di posisi seperti ini baru mati saja karena saat pelajaran wanita. Setelah itu tidak. Tadi saya bilang tidak punya data. Baik. Contoh tidak punya data. Kalau saya buat kartu, kami mau bikin. Setelah Anda maju, Anda berani target 10 tahun itu memberikan satu pajak ya. Jadi dengan Anda kita coba dulu sana ke arahnya ke sana. Artinya ini sudah dibantu, kemudian bantu, kemudian bantu, lagi dinas bantu, kemudian tahu seperti itu. Yang lain, dari bantuan seperti kayak ini penting. Oke. Kita pikir yang lain, yang ribuan ini, karena pelaku ekstrak itu banyak, sebetulnya. Cuma karena malu-malu kalau dia mengakui bahwa dia itu pelaku ekstrak. Kenapa harus malu dong? Rata-rata ada yang malu. Ya, Ya. harusnya enggak. Seharusnya seperti itu. Atau bukan karena malu, bukan karena malu menjadi seorang pelaku ekstrak, atau karena memang dia tak dianggap. apa percaya diri Ya. Karena ada beberapa teman-teman tidak mau mengambil porsi dari teman-teman yang lain. Jadi dia berusaha sendiri seperti apa. Kemudian begini, kadang-kadang itu kita dihadapkan dengan situasi yang tidak menguntungkan. Ya. Memang secara kata-kata banyak kuliner, kemudian pilihan. Kita tahu di situ. Ketika 2021 saya bertanya kepada Profesor Nasional, ternyata mereka ratusan bertambah di saat COVID. Ini luput data ini Misalnya komunikasi visual. Iya, luput data itu. Tahun 2021 satu perusahaan bisa 800 juta. Lagi COVID, Ya. kok nggak dicatat? Artinya justru yang potensial menghasilkan kontribusi tahunan itu Oke. kemudian teman-teman yang lain mengharapkan pasar ini tadi secara negeri karena kan kita berhadapan dengan global. Contohnya seperti misalkan kayak pariwisata, kita kan sudah ditentukan, sudah diarahkan oleh kementerian. Termasuk kita lakukan ke Malaysia, Singapura aja dulu.
mungkin fokus itu dia. Nah, jadi langkah yang pertama sebetulnya adalah penguatan data yang pertama dulu. Itu harapan apa? Ya. Jadi dari data ini dulu, kemudian kalau mau program itu tadi ciptakan pasar melalui pameran, melalui destinasi khusus untuk wisata belanja, itu bisa jadi alternatif yang kira-kira untuk menuju jalan tol seperti itu. Oke Bang. Nah saya kembali ke pertanyaan saya tadi. Pertanyaan saya tadi ke Bang Jeffrey adalah bagaimana peran pemerintah ya, dari sisi sektor ekonomi kreatif terutama bidang kesenian, karena ini bidang seni musik gitu ya. Nah menanggapi banyaknya aplikasi yang membuat semakin mudah gitu ya, semakin mudah cara membuat notasi, cara membuat musik gitu. Yang kedua makin mudahnya serbuan platform dari luar sana. Banyak nih sekarang platform yang membuat musik gitu ya. Kemudian terjadi pergeseran, bahwasanya saat ini orang sudah mulai kurang yang namanya mendengarkan musik langsung, memberi. Kalau dulu kan kita beli kaset, beli CD gitu. Saat ini kan orang beli Spotify, Joox, apa segala macamnya, sepertinya open source. Nah, seorang Jeffrey yang juga notabene adalah guru musik dan juga bagaimana sih apa melihatnya? Apakah sebetulnya ini sebuah ancaman atau malah jadi peluang penghasilan bagi seorang ranger atau seorang pemusik dengan adanya serbuan aplikasi atau platform? Bagaimana abang melihat? Oh, saya lihatnya dua satu ancaman, sisi lain satu juga. Oke, nanti tetap saja dua-duanya muncul kan? Karena apa? Ketika ancaman, ketika kita ini dicekoki dengan budaya luar, sementara budaya kita sendiri kita sulit mengalami. Artinya saya menemukan suatu kegagalan ketika mencintai produk atau pasangan budaya sendiri itu lama-lama makin terkikis. Iya. Ketika ada peluang, memang peluang dengan penciptaan platform yang lain, aplikasi yang lain, memang itu kan bisa jalan. Kita harus kita dokter itu nama kita itu harus dikenal dulu. Dikenal. Masukin itu produk-produk kita di dalam satu platform itu terus itu walaupun memang pengalaman yang itu agak kecil ya. Tapi menurut saya ini peluang. Jadi di sisi lain ada peluang, di sisi lain ancaman ya. Jadi itulah ancamannya kan kayaknya besar gitu. Anak-anak SD suka kumpul apa? Lagu-lagu Korea gitu. Korea begitu ada lomba ataupun menyanyi daerah itu ya kreasi dari bawah. Ya, dari sisi jiwa seninya sendiri, jiwa seni yang murni dari anak-anak generasi muda sekarang ini, apa menilai mereka semakin kreatif dalam menciptakan lagu, bisa berbentuk seni musik menggunakan alat musik, atau terjadi kemunduran? Kalau kita oleh suatu instrumentasi itu mundur. Semakin banyak yang tidak paham memainkan alat musik. Iya. Karena apa? Sebetulnya kelebihan dari pembelajaran seni itu adalah memacu kreativitas. Ya. Nah, sekarang saya melihat dalam data yang kita miliki sendiri di malam itu memang sudah tercatat setiap SD ataupun setiap SMP ataupun SMA yang bekerja sama dengan kita dalam rangka untuk penciptaan ataupun mengenai itu kelihatan dari guru-gurunya yang juga antusias. Ya. Ada yang antusias, ada yang enggak, ada yang biasa-biasa aja. Sudah bisa dibilang, oh pasti ini sudah biasa. Ya. Dan ketika akhir tahun kuartal ada sudah nampak di saat ini ada yang bersini, jadi fungsi
musisi itu akan seolah melalui jalur kesenian itu memang sifatnya itu udah. Nah, hanya saja adalah pemerintah menggunakan itu bukan urusan pokok yang dibutuhkan nanti. Oke, berarti fungsi seni dalam tubuh kembang anak kurang diperhatikan. Kurang diperhatikan. Oke, gitu ya. Itu saya kunci bang ya. Nah, jadi sahabat BBBA di segmen kedua ini kita sudah menggali bahwasanya peran pemerintah baik dari sektor untuk pria sendiri bagaimana bantuan gitu ya dan tanggapan mereka terhadap perkembangan seni musik terutama juga seni pria sebetulnya ada. Tapi kalau dari sisi Pak sendiri yang seorang pegiat musik, saya menangkap dari bahwasanya ini ada semacam kurang menjadi perhatian. Padahal itu sebetulnya celah, gitu ya, celah. Kita ingat terakhir adalah salah satu peserta American Got Talent kemarin itu bahwasanya dari putri Indonesia bisa tembus sampai AGT di tahun 2023 itu luar biasa. Bahkan harga lagunya bisa ditawar berapa kemarin 2 triliun berapa harganya 7 triliun ya, luar biasa. Nah dalam bentuk bagaimana saya kurang paham tapi dia apresiasi terhadap seni musik itu sebetulnya tinggi gitu ya. Nah dan nanti misalnya contoh kriya musiknya krianya Mbak Devi biasanya kan gunakan musik latar juga ya Mbak ya, pasti mesti ada musik latar ya. Oke. Baik sahabat BBB Pak, saya sudah berada di penghujung sesi. Saya akan lemparkan kepada audiens, mungkin ada yang mau bertanya. Jadi sudah hadir para pelaku ekonomi kreatif lainnya di sini. Ada Bang Fitrian yang juga dari Jalangso, juga pelaku Ekoprint ya, Bang Fitrian ya, juga ada dari rumah kreatif Pemuda Singkijaya gitu. Jadi sama-sama pelaku pria juga nih. Malam ini dengan kawan-kawan yang hadir Bang. Ada kawan yang mana saja nih kawan-kawan dari RKPS. Ada berapa orang? Luar biasa alhamdulillah ya. Yang saya tahu kalau ya dari Tata Pariwisata luar biasa. Biasa mereka kalau turun rame nih. Mungkin karena didadakan informasi ya. Biasa kalau turun sahabat mereka di jalan. Mungkin ada pertanyaan dari Bang Fitrian dan kawan-kawan, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan ada menanggapi bagaimana proses kriya tadi dan seni musik. Kan biasanya orang desain baju itu musiknya saya perhatikan kalau Bang Fitrian itu ngambil musik dari TikTok itu lumayan dia picky ya, milih-milih ya, saya perhatikan ini. Nah, ada tanggapan nggak dari sisi seni musik kaitannya terhadap produk abang sendiri? Ada yang bertanyakan? Ada, silakan dibantu tolong tekan untuk mic-nya. Kalau nggak ada nanti saya tanyakan. Mic ya bergerak. Kenapa tidak bergerak? Si Alex Vika karena fokus orang lain kan bisa kamu bergerak. Ya. Pak sebelumnya Pak. Ya, ya. Ini dari pembukaan ini membahas tentang seni musik dan seni pria dan salah satu hubungannya dengan wisata dan pariwisata ya, terlepas dari hubungan seni ya. Nah mungkin mau bertanya kepada ibu dulu lah karena sudah lama bertemu sama ibu ya. Kalau melihat dari ibu emang salah satu motivasi lah buat kami generasi muda ini kan di bidang seni pria ataupun di bidang pariwisata pastinya, dan karya-karya ibu itu sudah melegak kan kalau bahasa ini itu sudah ke luar negeri juga dan sudah ke nasional pastinya kan. Cuman kan yang namanya karya itu pasti tidak langsung ya, dan itu pasti butuh proses. Nah proses itu kan pasti ada namanya perjuangan dan lain-lainnya. Nah bagaimana cara ibu nih? Apakah perjalanan ibu sedikit cerita untuk dari ibu lah buat teman-teman dari RKS dan kan ini tahun baru semua juga Bu. Jadi biar termotivasi bagaimana nih proses ibu, apakah proses ibu itu ada rintangan, pengalaman dan apakah ada orang-orang yang begitu ibu. Nah itu salah satu proses
Nah, apakah boleh nih kita padu-padankan karya yang sekarang itu dengan TikTok yang lagi viral-viral, atau yang lagi zaman sekarang? Dan itu kan pastinya zaman sekarang pasti tidak ada yang sudah sesuai atau kenapa, dan gimana tuh kalau Bapak versi Bapak gitu mencakup zaman sekarang gitu. Mungkin itu saja singkat dari Ian, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mbak Deni silakan. Ya. Langsung ditanggapi ya. Terima kasih yang senang ketemu lagi di sini. Dan luar biasa. Ini kurang sih kan yang rombongan bapak tuh si Umar Aziz nggak datang ya? Sudah diinfoin dulu sih dulu. Jadi emang yang hadir beberapa orang bu. Mungkin kalau dilihat, maupun dari kesibukan yang proyek di PMW tidak. Nah, jadi karena besok kalau itu bakal turun di lapangan di kampung Logo. Nah, besok kami tidak akan sebut dan dulu kan gitu kan. Intinya minta dimotivasi ya. Iya. Kayaknya kalau orang ini nggak perlu motivasi lagi. Karena apa? Menurut saya kita sudah berkomitmen menjadi seorang pelaku UKM, maka fokus dan rasanya kalian itu adalah motivasi untuk lain, untuk orang lain. Jadi saya pernah bilang kita sebagai pelaku itu ada yang harus kita lakukan itu perjalanannya harus seimbang, seperti kereta api antara ilmu mental dan produk pada yang jadi kenapa saya bilang itu harus berjalan seiring berjalan? Karena jika memang kita nggak kuat, nggak bagus, sebagus apapun produk kita itu bisa hilang, Nah, memang kita bagus tapi kita tidak punya produk yang baik, itu juga nggak bisa. Jadi saya selalu bilang itu harus seperti kereta seiring berjalan. Nah, prosesnya menjadikan kedua itu baik itu biasanya nih, baik itu juga kita harus uji coba memang operasi ini itu gitu ya, ini ada ini beberapa kurator yang memang profesional yang itu memberikan kita jika itu itu akan semakin baik dan kita selalu membandingkan produk kita bukan dengan produk yang jadi pembangunan, tapi pastinya di atas kita. Kalau bisa membandingkan produk itu tidak yang satu level dari kita, tapi beberapa level dari kita. Jadi jika orang berpikirnya 1-2 kali depan, kita berpikirnya 5-6-7 kali depan. Itu saya. Jadi ketika kita memutuskan di UKM, maka kita harus berani berbincang dengan menggendong beban yang ada pada itu pasti saya. Jadi bagaimana saya melakukan itu, maka kuatkan kaki. Kuatkan kaki ini tadi kita bicara produk ya. Jadi perbaiki produk itu dari semua aspek sehingga produk kita itu berbeda dengan orang lain. Maaf, saya mau bukan bilang produk saya itu yang paling baik tidak, tapi setidaknya gini, ketika produk saya dibedakan dengan produk Tasik dan Jogja yang jagoan ya di Indonesia itu Bali, Lombok, Tasik, Jogja itu jagoan. Ketika kemarin kami ikut Deklarasi Award itu alhamdulillah kita masuk final. Produk kita salah satu masuk final, tapi belum saya tahu. Kenapa? Karena masih diajukan tapi supaya intelektual bisa di sini. Jadi kalau di expose nanti kita bayarnya akan di karena nanti proses pengajuan kita berbeda. Jadi ketika produk saya dibedakan dengan produk mereka itu akan berbeda. Kenapa? Karena mereka saya belajar dari diri saya dulu apa yang diajarkan oleh dia dan saya juga itu saya out of the box. Tidak satu pun saya lakukan yang saya ajarin dulu. Jadi dia hanya menginspirasi saya, tapi saya keluar dari ajaran dia. Ketika dia lihat produk saya, dia pun kaget. Dan waktu itu dia lihat di tahun 2019
uang. Ini kalau gara-gara ini saya suruh bukan ini namanya. Saya bilang gitu dengan diri sendiri. Nah, jadi banyak-banyak juga bicara dengan diri sendiri. Banyak hal yang saya lakukan untuk menguatkan pribadi atau diri sendiri. Jadi mental itu diberikan dengan berbagai cara. Ada satu hal yang pernah saya bocorkan dengan beberapa anak didik kita yang di rumah. Ya. Itu saya sering memprogram alam bawah sadar. Jadi saya bikin program. Jadi diri saya itu saya program gitu. Nah, sebenarnya kayaknya saya sudah tahu itu. Pasti sudah sering tahu, cuma mungkin sering lupa dan itu tidak rutin dilakukan. Saya sering bilang jadi bilanglah hal-hal baik dengan diri kita sendiri. Saya saat ini punya target ekspor. Itu contohnya. Saya bilang dengan diri saya akan sampai di titik yang saya kejar. Jadi saya bilang dengan diri saya sendiri. Sehingga ketika saya selalu bilang dengan diri saya sendiri, saya akan fokus, saya akan bergaul dengan orang-orang yang berbicara hal yang sama. Bicara dengan orang, circle saya tentukan. Jadi kalau ada orang bilang, emang nggak boleh milih, salah, sama itu juga. Kita tentukan circle kita. Karena 2 tahun 3 tahun ke depan kalian itu ditentukan dari hari ini dengan siapa kalian bergaul. Malahan ada salah satu yang saya bilang dengan siapa kalian bergaul, dengan siapa apa yang kalian baca dan apa yang kalian tonton. Jadi sama gaul maka akan membuat kami nanti jadi apa. Jadi akhir pilihan yang sulit di saat ini, saya sampai seumur ini saya masih mengambil pilihan yang sulit. Kita tidak bisa capek. Oke, kalau kita mendapatkan kesulitan, saya tanggung dengan saya. Jadi untuk mencapai target ekspor itu, saya tanggung. Jadi saya nggak bisa ngomong sendiri, saya dudukkan. Meskipun saya sekarang belum mumpuni, tapi bukan berarti saya dulu deh nunggu tim saya oke, nunggu tim saya cukup sesuai dengan kapasitasnya, baru saya akan gas gitu. Saya bisa deh. Saya lakukan dengan kemampuan saya saat ini. Mungkin sudah terjawab. Ya, terima kasih Mbak Deni. Ya, ini luar biasa. Jadi selain memupuk mindset yang tepat selaku seorang business owner, produknya juga diperbaiki, begitu ya. Terus juga harus memiliki mental yang kuat, begitu ya. Dan terus belajar dan memotivasi diri. Itu kiat-kiat sukses yang dikatakan oleh Mbak Deni. Apa dulu Mbak Deni kita Nah, kalau untuk dari Pak Jeff ya, saya sudah sebenarnya Bang Jeff dulu. Nah, bagaimana itu pertanyaan dari Bang Putri tadi itu terkait dengan musik yang bisa dipadu-padankan dengan yang TikTok tadi, gitu ya? Iya. Apa dengan snack apa segala macam. Begini Bang, saya pernah jadi produser. Ketika anak ada kejadian di dunia ini, lalu saya mengambil sponsor lain yang saya jadikan dengan eksekutif produser. Ini album ini Ya, ini album. Kemudian saya butuh arranger lagi, karena saya memandang karya teman-teman ini kurang untuk di pasaran. Nggak bagus, tapi nggak cocok di pasaran saat itu. Kita bikin ini 2010 ya, tahun 2010. Hanya ada 5 band dulu, band yang bukan band yang ngetop atau pemenang festival, enggak, tapi yang justru dari pedalaman sana yang mau. Dan kita cetak, kemudian dijual dipasarkan oleh seluruh peserta Indonesia. Pakai cetak 2010 itu. Jadi pertama kali yang pakai cetak atau bis ini itu dari kita. Ya. Nah, kembali lagi ke pangsa, untuk pangsa
satu masa tertentu yang harus ya kadang-kadang kita bilang ini tidak, ternyata melejit. Nah, itulah yang harus dimiliki oleh seorang produser. Teman-teman kira-kira bisa nggak jadi booming gitu. Nah, berkaitan itu memang bagus. Cuma sekarang itu teman-teman terjebak dalam situasi harus menghadirkan peralatan-peralatan musik yang lain. Oh, ini gitarnya, nanti kita ini, nanti. Padahal kalau kita bicara itu, durasinya ya. Yang lebih hebat lagi kalau itu dia hanya satu vokal dan satu keyboard. Kan durasi paling lama berapa detik? 20 menit, 30 detik gitu ya. Kadang-kadang untuk membaca situasi seperti itu kadang-kadang kita tidak mampu. Tetapi ada yang orang yang tidak tahu musik, yang penting dia happy aja, justru itu yang lebih tensionnya itu yang lebih oke. Tadi bikin ini pakai aman-aman dari dicampur atau apa? Nanti itu ada hujan, entah jadi apa. Bunyi musiknya betul juga yang narinya ataupun yang menyampaikannya itu lebih menarik gitu, lucu gitu, dan lucuan dan menghargai dan sebagainya. Kalau hal ini sulit ditebak, tapi saran saya buatlah yang simpel mungkin yang orang lain mencerna dan tahu nadanya kira-kira akrab gitu. Jadi bukan berarti juga. Baik, terima kasih Pak Mijen. Jadi artinya kalau untuk memadu-madankan, mempadu-padankan film di video pendek di TikTok, kalau untuk memilih back song ya, apa namanya untuk lagu ya, nah itu berarti sulit sebetulnya kita menentukan cocok atau tidak, meledak atau tidak gitu ya. Tapi biasanya memang ini produser yang lebih pengalaman biasanya gitu ya. Karena dia sendiri biasanya hanya mencipta kita gitu. Kadang-kadang ada yang nggak sengaja bikinnya sederhana, benar ya. Ada yang begitu rumit dilipat hasilnya bagus tapi kurang diterima pasar. Memang saat ini pergeseran selera itu terjadi. Pasar saat ini sudah sangat menentukan. Baik, sebelum saya tutup masih ada pertanyaan dari rekan-rekan. Tadi saya lihat ada Bang Leo atau siapa? Ya silakan kita percepat waktunya karena waktu itu sudah terbatas. Kita batasi sekitar 5 menit ini sudah selesai. Silakan, Bang. Dari mana? Abang siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Syahnu dari perwakilan KPS dan Saka Pariwisata Kota Jambi. Sebelumnya saya ingin memberikan pertanyaan ke Ibu terlebih dahulu. Ibu, saya kan selaku generasi muda, terkadang yang namanya kemampuan otak dalam berpikir itu dan imajinasi memiliki batasan tertentu. Nah, kira-kira cara apa yang bisa kami selaku generasi muda terapkan untuk bisa terus menghasilkan karya dengan batasan-batasan tertentu dalam pola berimajinasi dan berkreasi kami. Lalu pertanyaan saya selanjutnya adalah terkadang dalam membuat sebuah karya dan menghasilkan sebuah karya ada rasa jenuh dan bosan dalam membuat dan menghasilkan karya tersebut. Nah, kira-kira cara apa yang bisa kami generasi muda terapkan untuk menghilangkan rasa bosan dan jenuh tersebut? Jadi dalam sumber ide, ya. Silakan. Pertanyaan pertama terbatas ya, terbatas dalam pemikiran. Kemudian kedua itu bagaimana mengatasi kejenuhan. Jadi kalau saya tadi di pertanyaan terdahulu tadi saya jawab nih. Ada salah satu tadi yang menyebut program alam bawah sadar. Jadi saya sering bermain dengan beberapa pikiran, keyakinan bahwa yang saya lakukan itu akan
menjadi sesuatu, akan ada hasil. Maka saya tidak akan bilang bahwa kemampuan saya terbatas. Saya bilang dengan diri saya sendiri bahwa kemampuan saya tidak terbatas. Kemampuan saya akan semakin meluas dan meluas. Jadi saya bilang, dan jika itu kalian lakukan secara terus menerus, maka seluruh aspek tubuh, psikologi. Iya, jadi kebetulan memang saya kan harusnya guru. Saya pernah belajar psikologi. Jadi itu saya terapkan di diri saya sendiri di dalam mengelola bisnis dan mengelola pikiran saya. Jadi saya bilang dengan diri saya sendiri bahwa saya tidak terbatas. Saya akan mampu. Saya akan bisa. Dan itu terus menerus kalau kita lakukan, maka dia akan menstimulasi seluruh aspek dalam tubuh kita mengarah yang kita inginkan tadi. Yang kita sebutkan tadi kan itu yang kita inginkan. Jadi pernah ada seorang ustadz itu berbisnis, namanya Ustadz Abu Saudi. Saya pernah ikut seminar beliau. Dia itu pensiun di usia 37 tahun, dunia bisnisnya, dan selanjutnya yang bawah ada. Jadi dia udah 30 tahun dia udah bersetingkat, kan luar biasa ya. Jika bisnis itu dimulai dari usia kalian, maka kalian akan mengalami seperti itu kalau kalian fokus dan konsisten menjalani. Dia bilang alam sadar itu hanya 12,5%. Sisanya alam bawah sadar. Saya kaget waktu dia ngomong itu, saya tersadar. Selama ini saya sudah melakukan itu ternyata. Dan itu dibenarkan sama Ustaz. Jadi lakukan untuk mengatasi menyanggah keterbatasan tadi. Keterbatasan itu kan cuma kamu yang bilang. Padahal sebenarnya kan enggak. Kenapa? Karena otak kita dibikin, otak dan hati kita itu dibikin oleh Allah kan tidak terbatas, sangat luas, tidak terduga dan tidak tahu batasannya seluas apa. Jadi itu mulai hari ini kamu stop bilang bahwa dirimu terbatas kemampuannya. Dan itu jawaban terjawab. Dan yang saya lakukan adalah seperti itu. Kemudian cara mengatasi kebingungan. Yang namanya manusia kerjaan seni itu pasti berhubungan dengan hidup. Jika mood kita nggak bagus, biasanya kita akan nggak bisa kerjakan, ya kan? Jika mood kita nggak bagus, kalau dipaksakan hasilnya nggak baik. Sebelum saya mendirikan kerajinan anak ini di rumahan, saya seperti itu. Jika mood saya nggak bagus, maka saya nggak kerja. Tapi semakin kesini itu nggak bisa. Saya harus mood terus. Kenapa? Kalau sudah kita putuskan ingin menjadi muslim, maka itu harus mood terus. Bagaimana caranya? Maka kita yang harus bilang dengan diri kita sendiri bahwa kita baik-baik saja. Apapun yang terjadi, kita harus baik-baik saja. Jadi yang saya lakukan adalah saya mengkondisikan otak saya seperti folder-folder di dalam komputer. Mungkin agak capek kalau tiba-tiba melakukan itu. Dan saya melakukan itu sejak usia saya waktu masih di perguruan tinggi. Jadi saya melatih ketika saya punya masalah di rumah dengan siapa dimarahin ibu nih, dimarahin orang tua, kan bete itu ikut. Terus pergi kuliah dengan bersyukur-syukur dan sampai di kampus itu masih ke bawah. Sehingga saya nggak nangkep nih apa yang saya dosen. Kemudian saya bilang dengan dosen sendiri itu kalau begini terus, ya gimana ya, materi semuanya nggak masuk tuh. Mentok saya jadi goblok. Akhirnya saya bilang oh ini bagaimana caranya saya harus bisa atasi ini. Maka ketika di rumah, folder saya kembali ke rumah, folder otak saya. Ketika saya pergi ke kampus, otak saya switching ke folder berikutnya, gitu. Nah, begitu juga di dalam mengelola ini. Bukan tidak ada masalah, banyak banget masalah. Lagi kerja nih, tiba-tiba handphone masuk. Oh, terkendala di ini ada yang salah. Oh, buru-buru kerjaan ini tidak. Tapi apakah kerjaan ini akan tidak saya teruskan? Ini tetap harus jadi, tetap harus selesai. Dan karena ini sudah ditunggu orang, maka saya selesaikan ini. Kemudian switch ini kan otaknya
adalah sesuatu yang menyenangkan bagi dia. Misalkan apa? Yang memicu menjadi baik-baik saja tadi itu saya cari. Misalkan dulu saya suka tanaman, kalau saya baik mood itu, saya balik ke tanaman dulu sebentar, nanti balik lagi. Begitulah. Jadi yang menjadikan diri kita baik-baik saja itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Jadi maka mulai hari ini kamu berhenti berpikir seperti itu. Kalau berpikir seperti itu, maka kamu akan jadi seperti itu terus-menerus. Karena jika kita mau kekuatan pikiran kita sudah terlatih, ini saya bicara konsep saya ya, saya bukan berarti saya ahli dalam bidang yang seperti itu, bukannya. Jadi pernah saya mendengar seorang yang pakar, dia bilang pikiran kita itu bisa membunuh kita. Gitu. Jadi jika kita bilang dengan diri kita yang buruk-buruk terus-menerus, maka seluruh tubuh kita akan mensimulasi ke arah situ. Gitu. Contohnya ini, sudahlah berbohong, gitu memang susah, gak usah meyakinkan. Jika itu terus-menerus, maka jadilah kita seperti yang tidak ucapkan, ya kan? Jadi kekuatan pikiran kita gunakan dengan yang baik-baik. Maka saya bilang saya baik-baik saja kok. Saat ini saya tahu bukan berarti saya nggak punya masalah. Saya lagi dikejar target, produksi. Saya kalau balik ke rumah nanti besok, harusnya besok libur, tapi kami lembur. Bukan bagus sih kan om. Waktu di klinik kerjaan, gitu kan harus kerja yang. Ya, tapi saya bilang saya baik-baik saja kok. Dan saya tetap bisa ketawa. Sehingga itu mengurangi saya dari kurangi stres. Mungkin itu yang bisa saya kasih ya, karena itu versi saya. Tapi mungkin ada versi orang lain akan berbeda. Sudah terjawab? Ya. Dari bawah. Jadi terima kasih Bu untuk jawabannya dan pertanyaan saya tadi. Saya banyak mendapatkan gambaran dan menemukan banyak jawaban dari setiap hal yang diucapkan tadi, dan saya sangat terbantu. Berarti kesimpulannya kemampuan kita dalam berpikir itu tidak memiliki batasan. Sangat tidak terbatas. Karena otak kita kan buatan Tuhan, buatan pabrik. Mungkin hanya itu Bu. Sekali lagi terima kasih banyak jawabannya. Saya merasa sangat terbantu dan tertolong. Siap pos dulu. Baik rekan-rekan semua, sahabat media juga, kita sudah berada di penghujung sesi. Jadi malam ini kita sudah banyak berbincang, pertanyaan-pertanyaan juga ada. Intinya bahwasanya proses kreatif itu dimulai dari adanya kesadaran, ya, kesadaran untuk berubah. Lalu dimulai dengan adanya latihan-latihan. Untuk terus berproses kreatif kita membutuhkan masukan atau masakan dan makanan baru, makanan untuk otak, begitu ya. Jadi selalu berusaha mencari informasi-informasi baru, belajar, mengejar adanya training, begitu ya. Jadi kita akan terangsang untuk mendapatkan hal-hal yang baru. Adalah suatu manusiawi sifatnya pada saat kita mengalami stuck atau boring atau jenuh atau bosan, gitu. Itu stuck. Itu menunjukkan bahwasanya mungkin otak kita lelah dengan satu poin tertentu. Tapi yakinlah bahwasanya pada saat kita menikmati dan mencintai sesuatu hal, maka tidak akan pernah ada yang namanya bosan. Tidak akan pernah ada yang namanya bosan. Pada saat Anda jatuh cinta dengan seorang gadis, Anda tidak akan pernah bosan kan? Begitu. Tapi pada saat Anda sudah mulai bosan, apa yang terjadi? Maka berhentilah semua proses kreatif yang bisa Anda lakukan untuk dia. Baik sahabat Gemilira, terima kasih atas kehadiran malam ini bersama kita pada malam hari ini. Rasanya banyak yang ingin saya tanyakan lagi, tapi waktu juga yang akan memisahkan kita. Ibu Deni, Mbak Dewi, Demoroy, saya terima kasih banyak atas kehadirannya. Ini luar biasa, saya bisa nyulik ya seorang Ibu Deni Demoroy sampai jam 10 malam di kepala ini luar biasa. Biasa kalau sore udah kita cepat pulang nih kalau main semua gitu. Terima kasih banyak Mbak, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kita bisa lebih menggali di sesi berikutnya. Kami sangat berharap besok Mbak Deni bisa hadir di segmen
kisah sukses. Kalau hari ini motivasi ya beda, tapi besok kita berharap bisa hadir juga di kisah sukses bagaimana perjuangan seorang Denny dimulai. Terima kasih, beri salam dan beri aplaus dulu untuk Mbak Denny. Terima kasih yang kita dan juga kepada Bang Jeffrey. Ini senior saya di bidang musik dan juga ekran. Bang, terima kasih sudah sampai sejauh malam ini. Biasanya kalau kita ngobrol karena sampai sejauh malam, hari ini ngobrolannya lebih terformat gitu ya. Kalau tidak biasanya kita lihat ngobrolan kemana-mana gitu. Bang Jeffrey, saya terima kasih banyak Bang Jeffrey sudah menyempatkan dari banyak kesibukan beliau hari ini sudah hadir. Saya beliau juga seorang ASN. Mudah-mudahan apa yang menjadi keluh kesah Bang Jeffrey atau harapan bisa nanti dapat keluar, oke? Gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita beri juga aplaus untuk Bang Jeffrey. Kasih aplaus. Terima kasih banyak Bang Jeffrey. Rekan semua, sahabat BBB, nantikan terus di program kita. Kita hadir setiap malam Sabtu dan di segmen berikutnya kami akan hadir mengupas lebih dalam dan lebih luas lagi. Terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Saya Rahmadi, sampai jumpa. Terima kasih. Ciao. Salam kreatif. Salam BBB.